Jadi bukan berarti kalau ada hadis sahih kita mendapatkan, mengetahui, menjumpai hadis sahih itu pasti kemudian menjadi mazhab Imam Syafi'i. Itu tidak benar sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Sebagian pihak ketika berselisih pendapat dengan pihak lain, yang kebetulan pihak lain itu mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i atau mengikuti pendapat madhab Asy-Syafi'i, serta-merta langsung membawakan sebuah ucapan dari Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku atau itu adalah pendapatku. Ucapan ini diucapkan dalam rangka untuk menjustifikasi, untuk membenarkan pendapatnya, bahwa pendapatnya lah yang benar, sedangkan lawannya yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau mengikuti pendapat madhab Syafi'i adalah salah. Yang kedua, dia ingin menjustifikasi bahwa pendapat Imam Syafi'i itu salah, sedangkan pendapat dia atau mereka itu yang benar. Yang mengikuti dalil adalah pendapat mereka, sedangkan pendapat Imam Syafi'i atau pendapat madhab Syafi'i itu adalah yang salah karena tidak mengikuti dalil. Ini menurut klaim mereka. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Imam Syafi'i sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu madhabku atau pendapatku. Ini merupakan ucapan memang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan ucapan ini masyhur, dinukil oleh para ulama, bahkan juga oleh para ulama Syafi'iyah ataupun para ulama tarikh. Ucapan itu juga dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 1 halaman 65. Juga ucapan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab beliau Adabus Syafi'i wa Manaqibuh halaman 67, dengan sedikit atau dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi intinya sama. Dalam kitab tersebut disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim ucapan Imam Syafi'i dengan redaksi, kullu ma qultu wa kana anin nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni. Semua yang aku nyatakan atau semua pendapatku dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan sebuah hadis yang menyelisih pendapatku dan hadis itu sahih, maka hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah aula, lebih utama untuk diikuti. Fala tuqalliduni, maka janganlah kalian taklid buta kepadaku. Kemudian juga dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibnu Asakir yang kurang lebih juga sama, itu di kitab Tarikh Dimashqi karya beliau di jilid 15 halaman atau pada poin ketiga jilid 1 halaman 15. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa memang itu diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, idza shahal haditsu fa huwa madhhabi tadi, maka mereka yang menggunakan ucapan ini ketika berselisih pendapat dengan orang lain
yang mana orang lain itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i kemudian membawakan ucapan itu, ini merupakan sesuatu yang keliru. Kenapa kita katakan keliru? Sebab pertama, ucapan ini diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dalam konteks ucapan ini ditujukan bukan kepada orang awam, tapi ucapan ini diucapkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala kepada murid-murid beliau dan ulama sezaman dengan beliau, yang mana ulama-ulama dan murid-murid beliau adalah orang-orang yang mencapai level ulama mujtahid atau ahli ijtihad. Jadi tidak relevan kemudian ada orang awam ataupun masyarakat awam ataupun penuntut ilmu yang bukan mujtahid atau bahkan ulama yang bukan mujtahid kemudian membawakan ucapan Imam Syafi'i yang sudah kita sebutkan tadi dalam rangka untuk menyalahkan Imam Syafi'i. Ini tidak bisa dibenarkan sama sekali, ya, karena ucapan itu beliau nyatakan bukan untuk orang-orang awam, bukan untuk para penuntut ilmu, bahkan juga bukan untuk para ulama yang tidak mencapai derajat ahli ijtihad. Ucapan itu diucapkan untuk para ulama ahli ijtihad, para mujtahidin, wabil khusus murid-murid beliau, yang mana ucapan ini nanti bisa direalisasikan untuk mengkritisi Imam Syafi'i. Kita akan lihat penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab jilid 1 halaman 64. Beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i laisa ma'nahu anna kulla ahadin ra'a haditsan sahihan qala hadza madhhabu Syafi'i wa amila bi dhahirihi wa inna ma hadza fi man kana rutbatul ijtihad fil madhhabi ala ma taqaddama min sifatihi au qaribim min. Perhatikan, dan wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i, dan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i tadi, ya, idza shahal haditsu fa huwa madhhabi, laisa maknahu, bukanlah makna ucapan itu anna kula ahad, bahwasanya setiap orang, ya, ra'a haditsan sahihan, yang melihat mengetahui hadis sahih, qala, kemudian dia mengatakan hadza madhhabu Syafi'i, oh ini madhabnya Imam Syafi'i. Tidak bisa. Jadi bukan berarti kalau ada hadis sahih kita mendapatkan, mengetahui, menjumpai hadis sahih itu pasti kemudian menjadi madhab Imam Syafi'i. Itu tidak benar sama sekali. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut sedikit ya tentang hal ini. Kemudian wa amila bi dhahirihi, kemudian itu kemudian diamalkan. Hadis sahih, kalau kita mendapatkan hadis sahih itu kemudian kita mengklaim itu pasti madhabnya Imam Syafi'i, kemudian kita mengamalkan hadis tersebut. Kenapa? Wa inna ma hadza, ucapan itu hanyalah ditujukan untuk siapa? Fi man lahu rutbatul ijtihad fil madhhab, hanyalah ditujukan bagi seorang yang mencapai level ijtihad, mencapai level ulama mujtahid fil madhhab, di dalam madhab Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i, ya, ala ma taqaddama min sifatih au qaribim minhu, ya, di atas apa-apa yang telah lalu dari sifat-sifat, kriteria ulama ahli ijtihad, atau minimal qaribim minhu, mendekati kriteria daripada ulama ahli ijtihad dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini sudah salah. Saya katakan bahwasanya menggunakan ucapan Imam Syafi'i apabila hadis itu sahih itu adalah madhabku, untuk menyalahkan pendapat Imam Syafi'i, untuk mengkritisi Imam Syafi'i, untuk menjustifikasi pendapatnya yang benar, yang mengikuti dalil, kemudian pendapat Imam Syafi'i tidak mengikuti dalil atau tidak berdalil, itu amat sangat keliru.
Kekeliruannya ada dua. Pertama, bahwasanya itu ditujukan, ucapan itu ditujukan untuk para ulama yang mencapai derajat ahli ijtihad di dalam mazhab Syafi'i, murid-murid imamnya Syafi'i ya secara khusus, dan para ulama sezaman dengan beliau juga yang mencapai derajat ahli ijtihad. Yang kedua, bahwasanya tidak setiap hadis yang sahih itu kemudian menjadi mazhab Imam Syafi'i. Atau bisa kita tambahkan bahwa tidak kemudian ketika Imam Syafi'i tidak mengamalkan sebuah hadis yang sahih, itu kemudian menjadi bukti bahwasanya Imam Syafi'i menyelisihi hadis sahih. Tidak bisa seperti itu. Kita akan buktikan tentang hal ini ya. Satu contoh bahwasanya Imam Syafi'i itu berpendapat kalau bekam itu tidak membatalkan puasa. Padahal ada hadis sahih yang menyatakan batal. Hadisnya berbunyi aftara al-hajimu wal mahjum, bahwasanya orang yang membekam dan dibekam itu batal puasanya. Hadisnya sahih. Tetapi Imam Syafi'i tidak berpendapat batalnya puasa orang yang bekam dan orang yang dibekam. Padahal hadisnya sahih. Kalau kita mengacu kepada ucapan Imam Syafi'i tadi dengan pemahaman yang keliru tentunya, apabila hadis sahih bahwa itu adalah madhabku, berarti seharusnya Imam Syafi'i berpendapat dengan hadis ini, tapi ternyata tidak. Hadisnya menyatakan batal puasa orang yang dibekam dan membekam, tapi Imam Syafi'i berpendapat tidak batal. Sebab apa? Sebab begini, bahwa terkadang ada hadis sahih, hadisnya sahih, tapi tidak diamalkan oleh Imam Syafi'i karena ada penghalang-penghalang. Ada hal-hal yang menghalangi beliau untuk mengamalkan hadis itu. Dan itu macamnya banyak sekali. Sebetulnya misalkan hadis itu sudah dimansuh hukumnya, dimansuh itu dihapus hukumnya. Hadis itu maksus, sudah dikhususkan. Hadis itu ilatnya berbeda. Menurut Imam Syafi'i begini, ya, atau mungkin ulama lain begitu. Atau hadis itu misalkan ilat hukumnya, sebab dibangunnya hukum dari hadis itu sudah tidak relevan, sudah tidak ada di zaman sekarang atau di zaman Imam Syafi'i, yang itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW dan sebab-sebab lain. Kembali kepada hadis tadi, kenapa Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis aftara al-hajim wal mahjum, bahwasanya orang yang berbekam dan dibekam itu adalah puasanya batal? Karena Imam Syafi'i berpendapat tidak batal karena hadis ini kandungannya sudah mansuh. Hadis ini maknanya sudah dihapus oleh dalil lain di mana Nabi Muhammad SAW dibekam dan beliau tidak batal puasanya atau tidak membatalkan puasanya. Ini satu contoh ya. Satu contoh bagaimana kemudian tidak sesederhana itu. Kita tidak bisa kemudian begitu pede seolah-olah setiap kita berbeda pendapat dengan orang lain, kemudian orang lain itu bermadzhab Syafi'i atau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, pasti mereka yang salah dan kita pasti yang benar. Kemudian kita menjustifikasi klaim kita itu dengan menampilkan ucapan Imam Syafi'i, idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih berarti itu madhabku. Artinya kita secara tidak langsung, naudzubillah, menuduh Imam Syafi'i tidak mengikuti hadis sahih, ya kan? Dan kita mengklaim diri kita itu mengikuti dalil, mengikuti hadis sahih, ya. Kadang kita dengar ada orang mengatakan seperti itu kan, oh ini hadisnya jelas sudah begini, kita harus meninggalkan pendapat Imam Syafi'i dan mengikuti hadis sahih. Tidak sesederhana itu. Hadis sahih itu macam-macam, ya. Hadis sahih itu belum tentu diamalkan, dan ketika Imam Syafi'i secara zahir sekilas meninggalkan hadis sahih, itu tidak bisa kemudian kita langsung menuduh beliau meninggalkan hadis sahih atau menentang hadis sahih atau tidak mengikuti hadis sahih. Tidak seperti itu. Contohnya tadi, hadisnya sahih secara riwayat tapi maknanya sudah mansuh, maka tidak diamalkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ya.
Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli ijtihad itu memiliki kemampuan, memiliki keahlian, memiliki ilmu yang sangat luas sekali. Yang mana ulama-ulama setelahnya itu sangat membutuhkan ulama-ulama seperti mereka. Wabil khusus para ulama mujtahid mutlak dari mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama-ulama setelahnya atau ulama secara umum itu pun saja mereka tidak bisa kemudian ketika mendapatkan sebuah hadis kemudian langsung diamalkan, ya, merasa itu sahih langsung diamalkan dan tidak menggubris daripada penjelasan para ulama-ulama ahli ijtihad. Ini sangat berbahaya sekali. Dan fenomena ini sudah ada di zaman terdahulu. Orang yang mendapatkan hadis sahih atau dalil yang dianggap sahih langsung diamalkan tanpa mengetahui maknanya dan tanpa merujuk keterangan para ulama ahli ijtihad. Hal ini dicontohkan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, bagaimana Imam Ibnu Shalah, Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ucapan Imam Syafi'i ini, idza shahal haditsu fa huwa madhhabi itu. Beliau menyatakan, Imam Nawawi, qala Syekhu Abu Amr rahimahullahu taala, Syekh Abu Amr Ibnu Shalah menyatakan rahimahullahu taala, laisal amalu bi dhahiri maqalahu Syafi'i bil hayyin. Mengamalkan ucapan Imam Syafi'i secara sekilas atau secara zahir itu bukan perkara yang mudah. Falaisa kullu faqihin yasuhu lahu ayastaqilla bil amali bima yarahu hujjatan minal hadithi. Ya, tidak boleh, tidak seyogyanya, tidak boleh seorang yang tidak diperkenankan seorang ahli fikih kemudian untuk bersendiri mengamalkan sebuah hadis yang dia anggap hujjah, dia anggap sahih, ya, tanpa mengindahkan daripada penjelasan para ulama-ulama ahli ijtihad, terutama para ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, ya. Sampai kemudian beliau membawakan contoh orang-orang yang seperti ini. Salah satunya adalah seorang ulama namanya Abul Walid Musa bin Abil Jarud. Itu salah seorang ulama Syafi'iyah yang kemudian menempuh maslak ini, menempuh jalan ini. Artinya ulama ini mendapatkan sebuah hadis yang dianggap sahih langsung diamalkan tanpa mengindahkan penjelasan Imam Syafi'i dan tanpa mengindahkan kenapa Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis itu, padahal hadis itu sahih, gitulah. Ya, Abu Amr Ibnu Shalah mengatakan, wa fi man salaka hadzal maslaka minasy-syafi'iyyin man amila bi haditsin tarakahu Syafi'i rahimallahu taala amdan ma'a ilmihi bi sihhatihi limani'in ittala'a alaihi wa khafiya ala ghairihi ka Abil Walid Musa bin Abil Jarud. Maka di antara orang yang menempuh jalan ini dari para ulama Syafi'iyah, di antaranya yaitu orang yang mengamalkan sebuah hadis yang hadis itu ditinggalkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak diamalkan dan tidak dijadikan pendapat beliau secara sengaja, padahal beliau tahu hadis itu sahih, valid dari Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Limani'in, ada penghalang, ittala alaihi, yang itu diketahui oleh Imam Syafi'i, wa khafiya ala ghairihi, dan penghalang itu samar, tidak diketahui oleh orang lain. Contohnya siapa? Abul Walid Musa bin Abil Jarud rahimallahu ta'ala. Jadi tidak bisa sesederhana itu, ya. Kemudian kita menuduh Imam Syafi'i menyelisih dalil, Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis sahih, Imam Syafi'i meninggalkan hadis sahih, Imam Syafi'i kemudian tidak berdalil dengan hadis ini, hadis itu yang sahih. Sementara kita merasa itu, kita mengikuti dalil, kita yang mengikuti hadis sahih. Ini sebuah hal yang sangat keliru dan merupakan sebuah hal yang bisa dikatakan
mohon maaf itu begitu su'ul adab kepada para ulama, ya, kita merasa lebih berdalil, kita merasa lebih mengikuti dalil hadis sahih, kemudian menyalahkan orang lain tidak mengikuti dalil atau yang semisalnya hanya karena dia mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Jangan seperti itu buruk sangka kepada para ulama yang merupakan warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, penyambung lidah Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kalau Anda tidak sependapat dengan satu pendapat Imam Syafi'i, atau Anda tidak sependapat dengan seorang yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, cukup bagi Anda untuk menghargai dan menghormati, tapi tidak perlu kemudian membawakan sebuah ucapan Imam Syafi'i yang ternyata itu yang sedianya mungkin akan Anda jadikan senjata, tapi justru menjadi senjata makan tuan karena Anda salah memahami ucapan itu dan Anda juga keliru dalam menempatkan ucapan itu. Saya akhiri penjelasan ini dengan sebuah satu bukti bagaimana keluasan Imam Syafi'i dalam masalah dalil. Jadi jangan ada prasangka Imam Syafi'i itu seakan-akan cuma ahli fikih tapi tidak paham dalil atau tidak luas penguasaan dalilnya. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Adab Syafi'i wa Manaqibuhu. Beliau mengatakan, akhbarona Abul Hasan qala anba'ana Abu Muhammad qala akhbarona Rabi bin Sulaiman al-Muradi qala. Dari Abu Sulaiman Ar-Rabi Ibnu Sulaiman al-Muradi, beliau mengatakan sami'tu Syafi'i. Ini Ar-Rabi bin Sulaiman itu murid Imam Syafi'i langsung. Sami'tu Syafi'i, ya, aku pernah mendengar Imam Syafi'i. Wa dzakara haditsan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian faqala lahu rajul, ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Syafi'i, ta'khudhu bihi ya Aba Abdillah, apakah Anda akan mengambil hadis ini, akan berpendapat dengan hadis ini, akan menjadikan hadis ini sebagai pendapat Anda? Pertanyaan seperti itu. Faqala, maka kemudian Imam Syafi'i menjawab, Subhanallah, maha suci Allah, arwi ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an la akhudhu bih. Subhanallah, maha suci Allah, apakah kemudian aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis kemudian aku tidak berpendapat, tidak mengambil hadis tersebut? Mata araftu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsan falam akhud bih fa ana ushidukum anna akli qad dhahaba. Kapanpun aku mengetahui sebuah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku tidak mengambil hadis tersebut, tidak berpendapat dengan hadis tersebut, maka maka sungguh persaksikan, ya, aku mempersaksikan kepada kalian bahwa akalku telah hilang. Bagaimana semangat Imam Syafi'i mengikuti dalil, mengikuti hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kemudian jangan sampai mudah menuduh ketika ada hadis sahih kok tidak diikuti Imam Syafi'i, tidak diamalkan Imam Syafi'i, kemudian tidak menjadi pendapat Imam Syafi'i, bukan berarti Imam Syafi'i menolak hadis sahih atau meninggalkan hadis sahih atau menentang hadis sahih, tidak, tapi ada sebab lain, karena hadis yang sahih itu belum tentu bisa diamalkan. Bisa jadi tadi mungkin sudah dimansuh hukumnya, mungkin hadis itu makna zahirnya, makna umumnya sudah dikhususkan, amul maksus, atau mungkin masuk kriteria al-am yuradu bil khusus, hadis umum tapi yang dimaksudkan adalah kekhususan, atau mungkin ilat hukumnya berbeda dalam pandangan Imam Syafi'i dengan ulama lain, atau mungkin sebab-sebab yang lain yang kita tidak mengetahui tapi diketahui oleh Imam Syafi'i. Demikian, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita
bagaimana kemudian kita akan semakin rendah hati, akan semakin sadar diri siapa kita, kemudian kita akan semakin bisa menempatkan para ulama, para ahli fikih, para fuqaha, para ulama mujtahidin itu pada kedudukan mereka yang sepantasnya untuk mereka dapatkan.